Hai Besti, penikmat lonceng film, Mimin doakan semoga kalian baik-baik saja. Episode kali ini kita akan bahas alur cerita film India tentang seorang pemuda yang bertarung menyelamatkan desanya dari perbudakan mafia kejam. Namun tak disangka lawan si pemuda ini ternyata saudaranya sendiri dan saudaranya ini ingin menghabisinya. Film ini berjudul Chhatrapati, rilis tahun 2023. Baiklah Besti, langsung aja kita dengarkan alur cerita Chhatrapati 2 di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di sebuah desa tinggallah seorang ibu dengan dua anaknya. Anak pertamanya bernama Shivaji dan yang kedua Ashok. Shivaji adalah anak tiri karena ibu kandung Shivaji telah meninggal dan Ashok adalah anak kandung ibunya. Walau Shivaji anak tiri, tapi ibunya sangat mengasihinya karena Shivaji pria yang baik, jujur, bertanggung jawab dan sangat mengasihi ibunya. Sementara Ashok sangat membenci kakaknya karena ia merasa bahwa ibunya lebih mengasihi kakaknya. इसकी माँ तो मर गई है। Sebelum tidur, ibunya ini menceritakan kisah Chhatrapati kepada anak-anaknya, di mana Chhatrapati adalah pria yang sangat peduli kepada orang banyak dan dia bahkan rela memberikan nyawanya untuk kehidupan orang banyak. के बच्चे नहीं थे, सौतेले। Suatu hari Shiva memberikan mangga kepada ibunya sebagai hadiah ulang tahun ibunya. Ibunya ini sangat senang karena putranya tahu keinginan hati ibunya. ख्याल रखता है तू माँ का। Datanglah Ashok mengatakan bahwa Shiva mencuri mangga itu, kemudian memberikannya kepada ibu. Ibunya pun sangat marah dan ia menampar Shiva karena telah membohonginya. Sementara Ashok tertawa bahagia melihat kakaknya ini dihajar oleh ibunya. चोर की माँ बना दिया। Kemudian ibu Shiva bertemu dengan pemilik kebun mangga itu dan ia meminta maaf karena anaknya telah mencuri buah mereka. Namun si bapak ini mengatakan bahwa Shiva tidak mencurinya melainkan membelinya. Sehabis pulang sekolah, Shiva bekerja di kebun membantu si bapak agar ia bisa membeli buah itu. Ibunya yang mengetahui kebenaran itu, ia pun mencari Shiva dan meminta maaf kepada putranya ini. Ibunya menanyakan Shiva kenapa tidak berterus terang kepada ibu akan kebenarannya. Lalu Shiva mengatakan bahwa kemurnian hati melakukannya lebih cukup daripada 100 janji. Mendengar itu, ibunya ini pun semakin mengasihi Shiva. तूने सच क्यों नहीं कहा? खुशियां ज्यादा दिन नहीं रही। नफरत Suatu malam desa Shiva mengalami kebakaran. Semua rumah di desa habis terbakar. Pada saat itu Shiva terpisahkan dengan ibu dan adiknya. Shiva ikut mengungsi ke daerah perbatasan Pakistan India, sementara ibunya mengira Shiva telah meninggal terjebak dalam kebakaran itu. Sesampai mereka di pengungsian, ada penguasa desa di daerah itu yang sangat kejam. Dia adalah penguasa bisnis obat terlarang. Namanya Bhairo Solanki. Solanki menjadikan para penduduk desa ini sebagai budaknya untuk melakukan bisnis pengiriman obat terlarang dari sungai ke tempat persembunyian markas Solanki. Jika para pengungsi tidak mau, maka nyawa mereka akan habis. इस कागज पर साइन करना और तो याद रखो आज से तुम सबकी जिंदगी। Lalu Solanki meminta semua pengungsi ini untuk menandatangani berkas kosong. Saat itu, salah satu pengungsi tidak mau menandatanganinya karena mereka tidak tahu isi perjanjian yang akan mereka tandatangani. Lalu Solanki memanggil tangan kanannya yang bernama Katia. Kemudian Katia mengambil anak dari si bapak ini dan ia menghabisinya dengan palu raksasa.
Setelah Siva beranjak dewasa, ia melakukan pekerjaannya bersama dengan teman-temannya untuk mengirimkan barang Solanki ke markasnya. Namun saat itu ada gangster yang menginginkan barang itu juga. Kemudian Siva datang menghajar para gangster ini dan terjadilah Setelah itu, Siva bersama teman-temannya kembali ke desa. Adiknya Sahil meminta kakaknya ini untuk datang ke sekolah membayar uang sekolahnya yang sudah tertunggang. Lalu Siva, Sahil dan teman-temannya pergi menemui Katia meminta gaji mereka dinaikkan. Namun Katia malah menanyakan adik perempuan Sahil apakah dia sudah dewasa. Jika sudah dewasa, Katia menginginkan adik perempuan Sahil menjadi tukang kusut plus-plusnya. Siva yang mendengar perkataan Katil yang bejat itu, emosinya pun mendidih dan ingin meninju Katia. Namun Siku menenangkan Siva dan segera membawanya pergi, jika tidak Katia bisa mencincang mereka. Scene diperlihatkan Siva dan Siku pergi menjumpai Pak Kolektor sekaligus petugas imigran. Siva menanyakan apakah ibu dan saudaranya yang hilang sudah ditemukan, namun si bapak mengatakan bahwa banyak berkas yang harus ia cari dan orang yang hilang bukan cuma 1-2 orang saja, melainkan ribuan. Lalu si bapak ini meminta Siva dan Siku untuk menjemput putrinya di stasiun kereta api. Putrinya ini bernama Sapna dan bekerja sebagai petugas imigran seperti ayahnya. Akhirnya Siva dan Siku bertemu dengan Sapna. Saat itu Sapna meminta Siva dan Siku menemaninya mengikuti acara pesta nanti malam. Pada saat pesta itu tiba-tiba Gupta datang dan menodongkan senjatanya dan ingin menghabisi Sapna. Gupta menangkap Sapna karena ayah Sapna tidak membayar sisa penjualan tanah kepada mereka. Lalu datanglah Siva dan ia langsung menghajar Gupta sampai tumbang. Gupta yang tahu betapa kerasnya pukulan Siva, ia pun pergi meninggalkan Sapna. Karena kejadian ini, Sapna pun membantu Siva mencari berkas ibu dan saudara Siva yang hilang. Dan pada akhirnya, Siva berhasil menemukan berkas ibunya yang menjadi salah satu pengungsi juga. Lalu Siva mengambil foto ibunya untuk ia simpan. Di sisi lain ada pertemuan partai di mana Solanki ingin bergabung dengan partai dan menduduki kursi pemerintahan. Namun dalam pertemuan ini terjadi kericuhan. Solanki menampar petugas partai karena telah merendahkannya sebagai seorang pemuda yang tak berpengalaman maju ke partai dan ingin menjadi menteri. Tidak hanya itu, Solanki juga menampar Menteri Tripati. Menteri ini pun memperingatkan Solanki atas tamparan yang telah Solanki lakukan akan mencoreng namanya dari partai. Kemudian Solanki menelpon bosnya yaitu Bawani yang saat ini ada dalam penjara. Solanki memberitahu ke Bawani bahwa ia gagal mengambil tiketnya maju dalam pemilihan pemerintah. Setelah itu tersiarlah kabar bahwa Menteri Tripati telah meninggal dalam kecelakaan. Namun kenyataannya menteri ini meninggal sengaja dihabisi anak buah Solanki. Scene beralih di dalam bus. Ada seorang pemuda nakal bernama Asok. Ia mengotori rok adik Sahil yang bernama Priti. Lalu Priti mengadukan kejadian itu kepada kakaknya. Kemudian Sahil bersama teman-temannya mengejar bus itu dan mereka langsung menghajar Asok. Siva membawa Asok ke tukang pangkas dan Asok dibotak karena telah berbuat jahat kepada wanita.
Siva saat itu mencari foto ibunya yang sudah tidak ada lagi di kantong bajunya, namun ternyata foto itu ditemukan oleh Asok. Dari sinilah Asok tahu bahwa pria ini adalah Siva, yaitu kakaknya. Asok pun semakin dendam kepada kakaknya yang telah membotaknya. Namun di sini Siva enggak tahu bahwa Asok adalah saudaranya yang selama ini ia cari. Kemudian Asok menemui ibunya yang saat itu memperingati hari kematian Siva. Ibunya menanyakan Asok mengapa rambutnya dibotak. Asok mengatakan bahwa ia membotak rambutnya karena ikut bersedih dalam memperingati hari kematian kakaknya. Lalu ibunya ini meminta Asok untuk menyimpan air suci agar arwah kakaknya tenang di sana. Setelah ibu Asok pergi, Asok langsung melempar air suci itu ke pinggir pantai karena ia sangat membenci Siva yang ternyata tak kunjung mati dan sampai sekarang masih membayangi kehidupannya. Saat itu Gapu dan ibunya mendapatkan kabar baik dari Sapna bahwa paman Gapu yang ada di Dubai akan menjemput mereka dan membawa pergi dari desa ini. Ibu Gapu sangat senang akhirnya anaknya tidak lagi akan bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan mereka. डॉक्यूमेंट्स हम अरेंज कर लेंगे ठीक है ख्याल Namun mereka khawatir bagaimana Gapu dan ibunya akan keluar dari desa ini jika Katia tidak mengizinkannya. Siva pun berjanji kepada ibu Gapu akan mencoba membicarakan hal ini kepada Katia. Lalu Siva bersama teman-temannya menjumpai Katia. Mereka meminta izin agar Katia mau melepaskan Gabu dan pergi bersama dengan pamannya tinggal di Dubai. Katia yang mendengar kabar itu, ia tidak mau kehilangan Gapu karena Gapu adalah tukang kusut kesukaan Katia. Katia menanyakan siapa yang akan bisa menggantikan Gapu sebagai tukang kusutnya. Lalu datanglah Siva, ia mengkusut Katia. बॉडी मालिश करवाता Katia pun mengizinkan Gapu pergi. Gapu sangat senang akhirnya ia bisa pergi bertemu dengan pamannya. Sementara Siva pergi membeli baju baru untuk Gapu ke pasar. Pada saat itu Katia kembali datang memanggil Gapu untuk mengusutnya. Namun Gapu mengatakan kepada Katia, "Bukankah Tuan sudah mengizinkan aku tadi pergi?" Katia mengatakan, "Ya itu tadi, tapi sekarang aku membutuhkanmu untuk mengusutku." Gapu pun memohon kepada Katia agar ia diizinkan 2 hari saja pergi bertemu dengan pamannya. Namun Katia tidak mau dan meminta Gapu untuk segera ikut bersamanya. Lalu Gapu lari dan tiba-tiba emang ini orang kejam tak punya hati ya besti. Kemudian Katia memperingatkan semua penduduk desa bahwa tidak ada saudara dan ayah ibu di desa ini. Yang ada hanyalah ayah dan ayah itu adalah Katia sendiri. Artinya tidak ada yang diperbolehkan keluar dari desa karena semua penduduk ini adalah budak milik Katia. Katia mengelilingi Gapu yang sudah terluka dan melarang rakyat untuk menolongnya. Tidak boleh satu orang pun diizinkan menginjakkan kaki lewat dari garis yang telah dibuat Katia. Jika ada yang melewati garis ini, maka ia akan habis. जहाँ जिंदा रहना है Lalu datanglah ibu Gapu yang buta itu memanggil putranya, namun putranya tak menjawabnya. Sementara penduduk desa hanya bisa terdiam dan menangis melihat kemalangan si ibu ini. Sampailah Siva di desanya setelah membeli baju baru untuk Gapu dari toko. Siva yang melihat Gapu sudah tak berdaya, ia langsung berdiri. Dengan penuh kemarahan, Siva bersama temannya melewati garis itu dan ia mengangkat Gapu agar dibawa segera ke rumah sakit. Kemudian Siva melawan anak buah Katia dan menumbangkannya.
Lalu terjadilah pertarungan antara Siva dan Katia. Siva menghajar Katia bertubi-tubi. Ia melemparkan Katia dan memukulnya. Tiba-tiba Katia semakin kuat dan ia menghajar balik Siva sampai bertubi-tubi. Asok sangat senang melihat Siva dipukuli Katia. Katia mencekik Siva dan ia hampir habis. Tiba-tiba Siva dapat kendi air suci yang dibuang Asok tadi dan ia memukul Katia. Lalu terjadilah pertarungan lagi antara Katia dan Siva. Katia habis. Siva menjumpai politikus di daerahnya. Ia meminta tidak ada lagi holiganisme atau politik di daerah mereka. Siva tidak mau desa mereka melakukan pekerjaan ilegal. Namun politikus ini malah memperingatkan Siva bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Meski Siva telah menghabisi Katia karena mereka bisa menemukan banyak orang seperti Katia. Lalu menteri ini mengatakan bahwa desa Siva telah dihancurkan oleh Solanki. Siva pun berlari menuju desanya. Diperlihatkan Solanki menangkap semua anak kecil di desa karena gara-gara gapu Katia meninggal. Saat itu Sikum menyembunyikan beberapa anak kecil di dalam perahu. Namun hal ini diketahui oleh Solanki. Lalu Solanki mengkapak Siku. Siva yang melihat sahabatnya telah dihabisi Solanki, ia pun marah dan murka. Lalu Siva menghajar Solanki. Mereka pun bertarung. Keduanya masih terlihat sama-sama kuat hingga pada akhirnya Solanki pun tewas. Siva membawa tubuh Solanki yang sudah tak bernyawa ke hadapan si politikus. Si politikus ini pun langsung takut melihat kemarahan Siva. Siva memperingatkan si politikus ini agar mereka tidak menjadikan desanya sebagai budak dan mengerjakan pekerjaan ilegal. Siva juga meminta tidak akan ada lagi permainan holiganisme atau politik di daerah mereka. Jika tidak, maka Siva akan menghabisi setiap politikus persis seperti tubuh Solanki yang sudah tak bernyawa itu. Lalu si politikus ini mengatakan bahwa ia akan mengikuti Siva dan akan berada di belakang Siva. Kemudian Siva menjumpai penduduk desanya dan mengatakan bahwa penduduknya sekarang bebas dan tidak ada lagi perbudakan. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan apa saja, yang penting halal dan hasilnya itu untuk rakyat sendiri. Holiganisme dan politik tidak akan ada lagi di daerah mereka, dan jika ada yang berani merusak kebahagiaan desanya, maka Siva akan berhadapan dengannya. Karena perbuatan Siva yang telah mementingkan kehidupan penduduk desa dan membebaskan mereka dari perbudakan, semua rakyat pun memanggil Siva menjadi Chhatrapati. Hidup Chhatrapati. Di tengah semua rakyat memuji dan memanggil hidup Chhatrapati, ternyata di situ ada Asok yang tidak menyukai kesuksesan kakaknya itu. Di situ juga ada ibu Siva, namun ibunya ini gak mengenal Chhatrapati. Kini bisnis dan semua usaha impor-ekspor ada di tangan Chhatrapati. Semua para pengusaha bekerja sama dengannya. Chhatrapati meminta para pengusaha untuk membayar rakyatnya yang bekerja dengan bayaran 2 kali lipat dari sebelumnya. Di tangan Chhatrapati, kehidupan desa pun semakin baik dan makmur.
Sapna juga berhasil membuat identitas para penduduk desa yang sebelumnya berstatus imigran kini menjadi warga negara India. Kehidupan Chatrapati pun berubah menjadi orang yang kaya, makmur, dan berhati besar kepada penduduknya. Diperlihatkan bahwa Ani meminta putranya untuk segera menghabisi Chatrapati. Putranya ini bernama Braksam. Saat itu Chatrapati menghadiri acara peresmian toko. Tiba-tiba terjadilah pertempuran anak buah Chatrapati dengan anak buah Braksam. Saat itu Asok menyelamatkan Braksam. Asok pun mengatakan kepada Braksam bagaimana cara, waktu, dan tempat yang tepat untuk menghabisi Chatrapati. Dari sini Asok dan Braksam bekerja sama untuk menghabisi Chatrapati. Asok datang menemui Priti untuk meminta maaf atas perbuatannya yang sebelumnya sewaktu di bus itu. Sahil yang melihat Asok kembali menemui adiknya, ia langsung menghajar Asok. Asok pun mengatakan bahwa ia sangat menyesal atas perbuatannya dan maksud kedatangannya di sini untuk meminta maaf. Asok pun berbohong dan mengatakan bahwa semenjak kepalanya botak, ibunya terkena serangan jantung dan meninggal. Kini Asok tidak punya siapa-siapa. Siva yang mendengar penderitaan Asok, ia pun memaafkan Asok dan memberikan Asok pekerjaan di bagian kantor. Setelah Asok duduk di kantornya, ia menelpon Braksam dan memberitahu lokasi Siva bersama pacarnya yang saat ini pergi kencan dan mereka tidak ada dikawal. Saat Siva dan Sapna di jalan, tiba-tiba ternyata Braksam bersama anak buahnya datang untuk menghabisi Siva. Siva pun memajukan mobilnya dan berusaha menyelamatkan diri. Namun Siva melawan para musuhnya itu bersama kekasihnya. Saat itu Braksam mengancam akan menggorok Sapna. Namun yang terjadi, Braksam pun habis. Tiba-tiba telepon Braksam berbunyi dan Siva melihat nomor itu dari kantornya. Siva mengangkatnya. Asok langsung bicara dan menanyakan apakah Chatrapati sudah habis. Chatrapati pun langsung berbicara dan Asok terkejut bahwa Chatrapati masih hidup. Setelah itu Chatrapati ke kantornya dan ia ingin menghabisi Asok. Tiba-tiba Asok menceritakan kisah pengungsian yang sebelumnya hidup 2 orang putra dengan 1 ibu, 1 anak kandung, dan 1 anak tiri. Mendengar cerita itu, Siva tahu bahwa Asok adalah adiknya yang selama ini ia cari. Siva sangat terharu ia bisa bertemu dengan adiknya. Siva meminta satu permintaan kepada Asok agar ia diizinkan bertemu dengan ibunya. Apapun yang akan Asok minta akan diberikan Siva. Lalu Asok menelpon ibunya dan ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia melihat Chatrapati menghabisi seorang anak gadis dan Chatrapati juga ingin menghabisinya. Tiba-tiba Asok menembak perutnya sendiri. Telepon pun terputus. Hal ini dilakukan Asok agar ibunya benci kepada Chatrapati yang ingin mencabut nyawa putranya. Asok juga mengancam Chatrapati untuk tidak jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu mereka. Jika tidak, maka Asok akan menghabisi nyawanya sendiri sehingga ibu mereka akan menderita. Asok yang sudah sekarat dibawa oleh Chatrapati ke rumah sakit. Kemudian datanglah ibu Asok ke rumah sakit. Akhirnya setelah sekian lama Chatrapati bertemu dengan ibunya dan ia sangat terharu bahagia.
Setelah ibunya melihat kondisi Asok, ibunya ini pun mendatangi Chatrapati dan memarahinya karena Chatrapati telah menembak anaknya. Dan nama Chatrapati itu harusnya diberikan untuk orang yang berhati besar dan menolong orang lain, bukan seperti ini. Sementara Chatrapati hanya diam saja mendengar amarah ibunya dan ia tidak berterus terang siapa dirinya sebenarnya. बेटे को गोली मार दी वो जो अपनी बुराइयों पर उंगली Setelah Asok sembuh, mereka kembali ke rumahnya. Siva yang melihat ibu dan saudaranya tinggal di rumah gubuk, hatinya hancur karena Siva tinggal di rumah yang mewah dan memiliki banyak uang. Siva memiliki rencana ingin membantu perekonomian saudaranya itu, tapi tanpa Asok tahu bahwa ialah yang membuat Asok kaya. Lalu Siva memerintahkan pengusaha yang bekerja sama dengannya agar bekerja sama dengan Asok menjalankan bisnis dengan untung 50-50. Maka dalam waktu beberapa bulan Asok akan menjadi jutawan. Saat itu Asok heran dan curiga mengapa pengusaha ini mau membuatnya menjadi jutawan. Lalu pengusaha ini mengatakan bahwa hanya Asoklah orang yang masih hidup setelah melawan Chatrapati, dan jika berbisnis dengan Asok, maka Chatrapati tidak akan mampu mengganggu bisnis mereka. Asok pun menjadi bangga pada dirinya karena ia sebentar lagi akan menjadi kaya raya. मेरा पाँव पड़ेगा वो खुद Lalu Siva memerintahkan pengusaha ini untuk membangun istana yang akan ditempati Asok dan ibunya. Suatu hari Asok datang ke rumah Siva dan ia memberikan undangan pembukaan rumah baru Asok. ऐसी पार्टी कभी देखी नहीं होगी Lalu datanglah Asok bersama pacar dan sahabatnya menghadiri undangan Asok itu. Saat Chatrapati ingin masuk ke dalam rumah Asok, Asok langsung melarang mereka semua masuk ke dalam rumah karena Chatrapati dengan teman-temannya tidak sekelas dengan Asok. Chatrapati bagiannya duduk makan di luar sama dengan kelas orang-orang yang bisa tukang cuci piring dan juga pembantu. Asok pun menyombongkan dirinya bahwa berkat usaha dan kerja kerasnya lah ia bisa kaya raya dan memiliki rumah indah seperti saat ini. ना बड़े-बड़े घरों में छोटे लोगों को Saat itu Sapna ingin memberitahu Asok bahwa Chatrapati lah yang menjadikannya kaya. Namun Chatrapati melarang Sapna berterus terang. Kemudian Chatrapati ingin pergi dari rumah itu. Tiba-tiba ia mendengar suara ibunya yang meminta orang-orangnya memasang foto Siva yang besar sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan Asok. Lalu ibunya ini meminta Asok memberikan penghormatan kepada foto mendiang kakaknya. मेरा बड़ा बेटा Scene diperlihatkan Bawani menjumpai Chatrapati. Bawani mengatakan bahwa Asok dan ibunya pergi berdoa ke kuil dan Bawani telah menanamkan peledak di kuil itu dan akan meledak 30 menit dari sekarang. Tanpa basa-basi, Siva bersama temannya langsung berlari menuju kuil terdekat. Namun ibu Siva dan Asok ternyata tidak ada di sana. Lalu Bawani menelpon Chatrapati dan mengatakan bahwa ia telah salah memberitahu alamat kuilnya yang sebenarnya adalah kuil Jagannath. Waktu Chatrapati sekarang tersisa hanya 7 menit menuju ledakan. Lalu Chatrapati berlari menuju kuil itu dan ia melihat ibunya sedang berdoa. Lalu datanglah Asok memperkenalkan Bawani kepada ibunya. Asok mengatakan bahwa berkat Bawani lah ia bisa sukses seperti saat ini. Asok dan Bawani juga akan memiliki mitra bisnis yang baru. Ternyata Bawani sengaja membawa Chatrapati ke kuil ini agar Chatrapati melihat bahwa Bawani telah masuk ke dalam keluarganya dan akan menghancurkan mereka. दो बेटे खड़े हैं
Setelah dari kuil, Catrapati menjumpai Asok dan ia meminta Asok jangan menjalin bisnis dengan Bawani karena Bawani dan Catrapati sudah bermusuhan dari dulu. Bawani sengaja mendekati Asok karena ia tahu bahwa kelemahan Catrapati adalah keluarganya. Namun Asok malah melawan kakaknya ini dan mengatakan bahwa ibunya sekalipun akan dijadikan tumbal untuk kesuksesan Asok. Mendengar itu, Siva langsung menampar Asok. Lalu Asok berlari ke dalam rumahnya dan ia mengatakan kepada ibunya bahwa Catrapati ingin menghabisi nyawanya. Lalu Asok membawa ibunya pergi dari rumah mereka. Sementara Siva berusaha menghentikan ibunya ini pergi yang dibawa oleh Asok, namun Siva gagal menghentikan ibunya. जल्दी चलाना। Kemudian Bawani menelpon Asok dan memberitahu bahwa ibunya bisa saja mereka habisi saat ini juga. Lalu Siva memohon kepada Bawani agar ibunya dibebaskan dan apa saja akan dilakukan Siva. Diperlihatkan Bawani bersama seluruh desa telah berkumpul. Bawani mengatakan bahwa desa ini miliknya dan tidak ada lagi rumah pengungsi. Semuanya harus dikosongkan besok, jika tidak maka semua rumah dan penduduknya akan dibakar. Bawani juga mengatakan akan menghabisi Catrapati dengan menyeret tubuhnya di belakang mobil dan mengelilingi desa setiap rumah di desa ini. Lalu Catrapati mengkusut Bawani. घर नहीं बचेगा 24 घंटे में Di malam harinya Asok dan Bawani merayakan kemenangan mereka karena besok Catrapati akan habis dan semua desa akan mereka kuasai. Tiba-tiba anak buah Bawani habis satu persatu. Catrapati datang diam-diam menghabisi mereka. Lalu Bawani memukul Asok dan menjadikan Asok sebagai umpan agar Catrapati keluar dan menunjukkan dirinya. Bawani pun berterus terang bahwa orang yang membuat Asok kaya dan memberikan rumah itu adalah Siva dan bukan Bawani. Mendengar perkataan Bawani, Asok pun terkejut dan menyesal telah ingin menghabisi kakaknya yang begitu baik dan berhati mulia padanya. Lalu Asok digantung. Kemudian Asok memanggil kakaknya dan seketika Siva keluar menunjukkan dirinya. Siva pun melepaskan gantungan Asok dan ia menghajar anak buah Bawani. Dalam pertarungan ini ibu Asok melihat Catrapati dan ia melihat Asok sudah tak berdaya dekat posisi Catrapati. Ibunya berpikiran bahwa Catrapati akan menghabisi Asok. Saat Catrapati melawan musuhnya, tiba-tiba ibu Asok menembak Catrapati. Datanglah ibu ini menemui Asok, namun ibunya melihat kalung yang dipakai Catrapati persis seperti yang dipakai Siva. Ibunya pun mendekati Catrapati dan menanyakan dari mana Catrapati mendapatkan kalung yang sama seperti kalung putranya. Ibunya mencurigai bahwa Catrapati telah menghabisi nyawa Siva dan mencuri kalung itu darinya. Lalu Catrapati menjawab ibunya, "Satu kemurnian hati saja sudah cukup daripada 100 janji." Ibunya ini pun langsung menangis dan ia tahu bahwa perkataan Catrapati itu adalah anaknya yang selama ini ia anggap sudah meninggal. Ibu Siva sangat menyesal karena telah menembak anaknya sendiri. Di tengah nafas Siva mau habis, ia pun tidur di pangkuan kaki ibunya. Tiba-tiba datanglah Bawani dan menembak ibu Siva. Seketika Siva kembali sadar dan dengan penuh amarah terjadilah Bawani pun habis.
6 bulan kemudian Siva, ibu dan Asok mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Asok memohon ampun dan ia meminta sekali lagi diberi kesempatan untuknya karena ia telah berubah. Dan film pun berakhir. Wow, film yang keren banget ya Besti. Dari film ini Mimin ambil nilai positif yang pertama, jadilah orang yang jujur dan adil pada orang-orang yang lemah. Kedua, jadilah pemuda pemberani dan pekerja keras. Ketiga, tetaplah jaga dan kasih keluargamu karena saat kita susah pasti keluarga ada untuk kita. Ya, sekian alur cerita film India Chhatrapati 2023. Gimana menurut kalian film ini Besti? Silahkan berkomentar di bawah ya. Dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat video terbaru dari Lonceng Film. Thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.